Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 Madrasah Tsanawiyah atau Sederajat, bab 4 tentang pemimpin besar dan kiprah ilmuwan Islam Daulah Ayyubiyah. Pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Sultan pertama bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia, daerah kekuasaannya yang begitu luas terbentang mulai dari Sungai Tigris hingga Sungai Nil. Dinasti Ayyubiyah selama kurang lebih 79 tahun Daulah Ayyubiyah berkuasa, terdapat 9 orang penguasa. Di antara 9 penguasa tersebut terdapat beberapa penguasa yang terkenal. Di antaranya adalah Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Malik Al-Adis Saifuddin, dan Malik Al-Kamil Muhammad. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biografi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkapnya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya bernama Najmuddin Ayyub. Lahir di Benteng Tikrit, Irak tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Adapun kota Damaskus di Syria merupakan tempat pusat pemerintahan Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Salahuddin wafat di Damaskus pada tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Pada umur 26 tahun, Salahuddin bergabung dengan pasukan pamannya Asaduddin Syirkuh dalam memimpin pasukan muslimin ke Mesir atas tugas dari Gubernur Suriah, Nuruddin Zangi, untuk membantu Perdana Menteri Daulah Fatimiyah menghadapi pemberontak dan penyerbuan tentara Salib. 3 tahun kemudian, ia menjadi penguasa Mesir dan Syria dan merevitalisasi ekonomi, reorganisasi militer, dan menaklukkan negara-negara muslim kecil untuk dipersatukan melawan pasukan Salib. Impian bersatunya bangsa muslim tercapai setelah pada September 1174 Masehi. Salahuddin berhasil menundukkan Daulah Fatimiyah di Mesir untuk patuh pada Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, dan Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman di bawah Kekhalifahan Ayyubiyah. Kepemimpinan. Salahuddin mengangkat para pembantu atau wazir, yaitu orang-orang cerdas yang terdidik. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga tidak membuat kekuasaan terpusat di Mesir. Beliau membagi wilayah kekuasaannya kepada saudara-saudara dan keturunannya. Di antaranya, Kesultanan Ayyubiyah terdapat di Mesir, di Damaskus, di Aleppo, di Hamah, di Homs, di Mayafaikin, di Sinjar, di Hisn Kaifa, di Yaman 1, dan di Kerak. Terdapat 10 kekaisaran atau Kesultanan Ayyubiyah di berbagai daerah. Dalam kegiatan perekonomian, ia bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain dan menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dianggap sebagai pembaharu di Mesir karena dapat mengembalikan mazhab Sunni. Khalifah Al-Musta'di dari Bani Abbasiyah memberi gelar kepada Salahuddin Al-Ayyubi Al-Mu'izz li Amiril Mukminin atau penguasa yang mulia. Keperwiraan. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer. Ia membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Muqattam sebagai benteng pertahanan. Membangun sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 Masehi. Memadamkan pemberontakan Hajib, perluasan wilayah Al-Ayyubiyah ke Yaman, perluasan wilayah Ayyubiyah ke Damaskus dan Mosul, dan terjadinya Perang Salib Kedua. Periode ini disebut periode reaksi umat Islam, terutama bertujuan membebaskan kembali Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Peperangan terpenting yang telah dilakukan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi diantaranya ada Pertempuran Safuriyah, Pertempuran Hittin, dan pembebasan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Yang kedua ada Sultan Al-Adil Saifuddin. Nama lengkapnya adalah Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub.
penguasa keempat dinasti Ayyubiyah yang memerintah pada tahun 596 sampai 615 Hijriah. Prestasi Al-Malik Al-Adil diantaranya adalah antara tahun 1168 sampai 1169 Masehi mengikuti pamannya Syirkuh ekspedisi militer ke Mesir. Pada tahun 1174 Masehi menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, sedangkan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi mengembangkan pemerintahan di Damaskus. Tahun 1169 dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Kit, Mesir. Pada tahun 1186 sampai 1195 Masehi kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan salib. Pada tahun 1192 sampai 1193 Masehi menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Pada tahun 1193 Masehi menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul, menjadi gubernur Syria di Damaskus, serta menjadi sultan di Damaskus. Yang ketiga ada Sultan Al-Kamil Muhammad. Nama lengkapnya adalah Al-Malik Al-Kamil Nasiruddin Abu Al-Ma'li Muhammad. Al-Kamil adalah putra dari Al-Adil. Pada tahun 1218, Al-Kamil memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib. Pada tahun 1219, hampir kehilangan tahta karena konspirasi kaum Kristen Koptik. Pada bulan Februari tahun 1229 Masehi, Al-Kamil menyepakati perdamaian selama 10 tahun dengan Frederick II yang berisikan antara lain ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib, dan yang kedua, kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Beberapa peristiwa yang dialami Al-Malik Al-Kamil antara lain yang pertama, pada tahun 1218 Masehi memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat atau Damyata. Menjadi Sultan dinasti Ayyubiyah pada tahun 1218 Masehi menggantikan Al-Adil yang meninggal. Pada tahun 1219 Masehi ia hampir kehilangan tahtanya. Pada tahun 1219 Masehi kota Dimyat akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan salib, yaitu dilakukan perjanjian damai dengan imbalan mengembalikan Yerusalem kepada pasukan salib, membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam saudaranya. Yang ketujuh, mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Al-Kamil meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi. Kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh Sholih Al-Ayyubi. Selanjutnya adalah sumbangsih besar ilmuwan muslim masa Daulah Ayyubiyah. Ilmuwan yang pertama adalah As-Suhrawardi Al-Maktul, ilmuwan teosofis. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Futuh Yahya bin Habas bin Amirah Shihab ad-Din As-Suhrawardi Al-Kurdi. Lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi di Suhraward, sebuah kampung di kawasan Jibal, Iran Barat Laut dekat Janzan. Dia memiliki banyak gelar, di antaranya Syekh Al-Ishraq, Master of Illuminationist, Al-Hakim, As-Sahid, The Martyr, dan Al-Maktul. Ajaran Tarekat Suhrawardi. Dalam kitab Awarif Al-Ma'arif dibahas tentang latihan rohani praktis terdiri dari ma'rifah, fakar, tawakal, mahabbah, fana. Pemikiran teosofis Suhrawardi. Pemikiran teosofis Suhrawardi disebut konsep cahaya atau iluminasi isrokiyah yang lahir sebagai perpaduan antara rasio dan intuisi. Istilah isroki sendiri sebagai simbol geografis mengandung makna timur sebagai dunia cahaya. As-Suhrawardi mendapat gelar Al-Maktur yang artinya terbunuh karena mendapatkan fitnah dari sebagian orang yang menuduhnya telah mengajarkan akidah yang sesat dan akhirnya dihukum mati oleh Pangeran Az-Zahir, putra Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atas desakan dari beberapa pihak. Ibnu Al-Adim, sejarawan masyhur. Nama lengkapnya Kamaluddin Abu Al-Qasim Umar bin Muhammad bin Haibatullah bin Abi Jarradah Al-Akil. Al-Adim lahir di Aleppo. Karya-karya Al-Adim diantaranya adalah Zubdah Al-Halab min Tarikh Halaba, Bughiyah At-Talib fi Tarikh Halaba, tentang sejarah Aleppo atau Halaba, yang disusun secara alfabetik terdiri dari 40 juz atau 10 jilid. Wafat di Kairo ketika tentara Mongol menguasai Halaba atau Aleppo pada tahun 658 Hijriah atau 1160 Masehi.
Selanjutnya ada Al-Bushiri, sastrawan penulis qasidah burdah. Nama lengkapnya adalah Sarafuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah As-Samhaji Al-Bushiri, lahir pada tahun 1212 Masehi di Maroko. Al-Bushiri seorang sufi besar, pengikut tarekat Saziliyah dan menjadi salah satu murid Sultanul Auliya Syekh Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu. Al-Bushiri lebih menonjol dalam bidang sastra dengan hasil karyanya yang terkenal yaitu Qasidah Burdah yang diciptakannya pada abad ke-7 Hijriah dan dibaca dalam berbagai acara. Qasidah Burdah adalah mutiara syair kecintaan kepada Rasulullah. Selanjutnya adalah ulama Abdul Latif Al-Baghdadi, ahli ilmu logika mantik, Abu Abdullah Al-Qudai, ahli ilmu fikih. Beberapa karyanya adalah Asy-Syihab, Sanadus Syihah, Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, Hambal Al-Anbiya, Uyun Al-Ma'arif, Al-Muhtar fi Zikri Al-Qutat wal Asar. Para ilmuwan lainnya, Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi, seorang ahli geografi dan juga ahli botani, Ad-Dawudi, ahli botani, Syamsuddin Halikan, ahli sejarah, Abu Qasim Al-Manfaluti, ahli fikih, Al-Hufi, ahli tata bahasa, Abu Abdullah Muhammad bin Barokat, ahli nahwu. Baik, cukup sekian pembahasan kita mengenai bab 4 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.